Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Tadi saya baru ketemu sama ini ya, orang PSSI nih, ngobrol terkait pengambilan sumpah pemain naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh. Kayaknya kita perlu ngobrol nih ya, biar kita Saya sih nggak ngomong menyamakan persepsi, karena persepsi beda boleh lah ya, sah. Cuma kita ngomongin tentang topiknya naturalisasi pemain ya. Tunggu, saya butuh apa? Butuh HP ini biar biar ajak dulu, tunggu bentar. Oke, kayaknya udah pas ya. Nah, teman-teman, jadi pertama-tama ya, kita ngomongin naturalisasi atlet. Kita nggak ngomongin sepak bola deh. Kita luas dulu atlet ya. Karena apa? Karena ternyata belakangan ini yang dinaturalisasi bukan cuma pemain sepak bola, tapi juga ada atlet basket ya, buat persiapan Piala Dunia Basket. Dan kalau nggak salah kita gagal lolos ya, jadi tuan rumah, jadi IO-nya, tapi gagal lolos, nggak main gitu ya. Nah, ada beberapa cara nih orang asing kalau mau menjadi WNI ya. Kalau kita ngomongin tentang naturalisasi, itu masuk rezimnya itu kewarganegaraan. Payung hukumnya apa? Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Tuh. Jadi kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan ya. Nah, cara untuk menjadi WNI ini ada diatur ya melalui beberapa cara nih. Ada yang lewat perkawinan, ada juga yang mengajukan. Dan yang mengajukan ini ada syaratnya yang lumayan berat sebetulnya, yaitu dia harus tinggal di Indonesia ya selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, ribet kan? Ribet. Makanya sebetulnya ada pasal nih, ada pasal 20 ya, pasal 20. Jadi yang sering kali kita rame ini, atau kita dengar di media-media terkait pesepak bola, prosesnya, lalu manfaat buat negara, apakah dia memperkuat timnas dan lain sebagainya. Ini kita nggak ngomongin cara yang biasa ya. Kita nggak ngomongin cara yang harus di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kita omongin, kalau kita ngomongin naturalisasi pesepak bola, itu sebetulnya yang jadi pro kontra itu adalah naturalisasi lewat pasal 20. Nah, pasal 20 ini beda aturan mainnya ya. Orang atau warga negara asing yang dinaturalisasi lewat pasal 20 ini, dia harus memenuhi syarat tertentu ya. Dan syaratnya bukan tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut, tapi dia harus, yang pertama nih ya, pernah berjasa, dan atau syarat yang kedua itu adalah untuk kepentingan negara. Nah, beda banget kan? Beda banget syaratnya ini antara yang cara biasa ya. Cara biasa itu tadi orang yang harus 5 tahun menetap di Indonesia berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dengan syarat di pasal 20. Pasal 20 ini tentang jasa dan kepentingan negara ya. Itu harus terpenuhi itu ya. Apakah dia pernah berjasa ya, atau untuk kepentingan negara. Nah, kalau kita ngomongin atlet atau pemain sepak bola, itu tentu saja kita ngomongin syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Adalah untuk kepentingan negara. Karena kan kalau ngomongin pernah berjasa, ya gimana mau berjasa kalau dia belum jadi pemain Indonesia gitu ya. Jadi yang satu bentuknya lampau, yaitu pernah berjasa. Dan ini kayaknya nggak bisa dipakai buat pemain sepak bola. Karena untuk berjasa untuk Indonesia dia harus jadi WNI dulu. Sedangkan kalau jadi WNA ya nggak ada jasa. Nah, yang bisa pakai pasal ini, yang bisa pakai ketentuan ini siapa coba? Pelatih. Kalau pelatih bisa jadi statusnya WNA, tapi dia memberikan jasa untuk negara Indonesia bisa. Kayak Gus Hiding ya. Gus Hiding di Piala Dunia 2002. Dia orang Belanda,
statusnya orang Belanda gitu ya. Ketika melatih timnas Korea, tetap dia orang Belanda. Nah, dia pelatih WNA tapi dia punya jasa untuk negara lain. Nah, itu bisa pakai kata-kata pernah berjasa. Tapi kalau pemain sepak bola nggak bisa, karena untuk menjadi atau untuk memiliki jasa buat Indonesia, dia harus jadi pemain dulu. Makanya syarat yang bisa dipakai ya di pasal 20 ini untuk pemain bola adalah alasan untuk kepentingan negara. Jadi futuristik ya di masa yang akan datang gitu. Nah, makanya kenapa kemarin sempat rame ya beberapa tahun lalu, ya karena para pemain yang dinaturalisasi itu kemarin-kemarin ya, bukan yang sekarang, itu malah nggak dipakai buat timnas gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Syarat terpenting di pasal 20 ini adalah untuk kepentingan negara, dan kepentingan negara itu diartikan memperkuat tim nasional. Tapi di masa yang lalu begitu banyak pemain-pemain dinaturalisasi lewat pasal 20, tapi pemain itu tidak memperkuat tim nasional. Banyak tuh. Siapa? Nah, selevel Fabiano Beltram saja dia tidak memperkuat timnas gitu. Makanya untuk tahun ini pemerintah ketat ya, pemerintah ketat tuh. Minta kajian, lalu jaminan masuk timnas dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi tahun ini adalah syarat untuk kepentingan negara terpenuhi ya. Jadi seluruh pemain yang dinaturalisasi di zamannya Pak Iwan Bule ini telah sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan khususnya pasal 20. Karena syarat terpenting di pasal 20 yaitu untuk kepentingan negara itu bisa dipenuhi, dibuktikan dengan para pemain yang dinaturalisasi ya di era Pak Iwan Bule ini bermain untuk timnas gitu loh teman-teman. Nah, tadi siang hari jelang sore ya, Jordi Amat sama Sandy Walsh dinaturalisasi atau diambil sumpah ya, bukan dinaturalisasi, prosesnya sudah beres dan diambil sumpah. Nah, mereka ini dinaturalisasinya lewat pasal 20. Apakah sudah sesuai? Sudah. Karena apa? Karena kedua pemain ini diproyeksikan akan menjadi pemain skuadnya Sintayong. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi yang salah itu adalah pemain pakai pasal 20 jadi WNI tapi dia tidak memperkuat timnas. Itu ngaco ya. Yang benar adalah kalau pemain jadi WNI pakai pasal 20, maka dia harus menjadi pemain tim nasional. Sehingga terpenuhilah unsur untuk kepentingan negara. Nah, gitulah teman-teman ya, kira-kira yang terjadi pada hari ini. Bahwa Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah menjadi WNI. Lalu apakah otomatis bisa memperkuat timnas? Belum. Ya. Jadi terkait kewarganegaraan pemain atau kewarganegaraan pesepak bola, ini kita bicara tentang dua sistem hukum. Yang pertama adalah sistem hukum nasional, lalu berikutnya adalah sistem hukum komunitas. Dari hukum nasional sudah clear ya, kedua pemain telah diambil sumpahnya, mereka sudah WNI. Nah, kita lihat hukum komunitasnya, hukum FIFA-nya. Hukum FIFA itu mengatakan atau menghendaki bahwa pemain ini harus melewati proses pindah federasi ya. Jadi mereka itu masih terdaftar di federasi negara sebelumnya. Mereka harus pindah ke PSSI dulu namanya. Gitu loh, baru bisa main untuk memperkuat timnas Indonesia nanti ya. Oke, good luck Jordi Amat and Sandy Walsh.